Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasmi dari kelas SD 1J NIM 10540112681. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan bahasa Melayu yang merupakan bahasa penghubung antar etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu ini terdapat dua jenis, yaitu Melayu Pasar dan Melayu Tinggi. Untuk mengikuti pertumbuhan bahasa Indonesia dari awal mula terdapat faktor-faktor histori hingga sekarang seperti A. Masa prakolonial, B. Masa kolonial, dan C. Masa pergerakan kemerdekaan. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945, ditetapkanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang diberlakukan sehari setelah kemerdekaan RI dikumandangkan atau seiring dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara. Adapun fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yang pertama yaitu bahasa resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar dalam pendidikan, yang ketiga alat berhubung pada tingkat nasional, dan yang keempat alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Adapun materi yang kedua yaitu ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda dibicarakan serta menurut medium pembicara. Fungsi ragam bahasa Indonesia. 1. Sebagai pemersatu kebinekaan perintah dalam bahasa dengan mengatasi batas-batas kedaerahan. Kedua, sebagai kepribadian yang menyatukan identitas bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain. Ketiga, pembawa kewibawaan karena berpendidikan yang terpelajar. Keempat, sebagai contoh acuan tentang tepat tidaknya dan betul tidaknya pemakaian bahasa. Adapun materi yang ketiga yaitu ejaan yang disempurnakan. Bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring serta tulisan unsur serapan. Penulisan huruf ada dua macam, yaitu huruf besar dan huruf miring. Huruf besar ukuran dan bentuk, sedangkan huruf miring biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Penulisan kata itu ada 3 macam. Yang pertama, kata dasar, yang kedua, kata turunan, dan yang ketiga, kata ulang. Penulisan huruf serapan ada 2 macam, yaitu adopsi dan adaptasi. Adopsi itu unsur asing gerak tubuhnya secara utuh, baik lisan maupun kesehatan tidak mengalami perubahan. Urutan unsur asing itu sudah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, baik mengucapkan maupun menuliskan. Adapun materi yang keempat yaitu pilihan kata atau diksi. Pengertian diksi.
Diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam pengucapannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Pilihan kata merupakan satu unsur sangat penting baik dalam dunia karang-mengarang maupun dunia tutur setiap hari. Fungsi diksi. Fungsi diksi untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresi. Selain itu, berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Adapun syarat dalam pemilihan diksi. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemilihan kata-kata yaitu persyaratan dan kesesuaian. Untuk memenuhi persyaratan perlu diketahui. Yang pertama, kaidah kelompok kata atau fase. Yang kedua, kaidah makna kata. Adapun materi yang terakhir yaitu kalimat efektif bahasa. Pengertian efektif bahasa. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penuturan atau penulisan secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Unsur-unsur kalimat efektif. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku Tata Bahasa Indonesia Lama lazim disebut jabatan kata dan lain disebut peran kata dalam kalimat yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Adapun ciri-ciri kalimat efektif. Untuk dapat mencapai keefektifan suatu kalimat harus memenuhi paling tidak 6 yaitu 1. Kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran gagasan struktur gagasan yang dipakai. Kedua, keparalelan. Keparalelan yaitu kesamaan yang digunakan dalam kalimat itu. Ketiga, ketegasan. Ketegasan suatu perlawanan menunjukkan pada ide pokok kalimat. Yang keempat, kehematan, yaitu hemat menggunakan kata bentuk lain yang dianggap tidak perlu. 5. Kecermatan. Kecermatan bahwa kalimat itu tidak menimbulkan ganda. Yang keenam, kepaduan. Kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Itulah tadi materi singkat dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.